ASEAN, a future community of great opportunities. ASEAN, komunitas masa depan dengan peluang besar. Peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN. Latar belakang terbentuknya ASEAN. Indonesia adalah negara yang cinta akan perdamaian. Sebagai wujud dan sikap cinta perdamaian, Indonesia dan 4 negara membentuk sebuah organisasi penghimpunan bangsa-bangsa ASEAN Tenggara, yang mana disebut dengan Perbara, yang mana dikenal dengan ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. Latar belakang berdirinya ASEAN, yang pertama adalah persamaan geografis. Kemudian yang kedua adalah persamaan nasib sebagai bangsa yang dijajah bangsa asing kecuali Thailand. Nah, Thailand ini adalah merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh negara manapun. Nah, karena Thailand terkenal sebagai pemerintahan yang sudah terbuka dengan negara-negara asing, yang mana dulunya Raja Siam Rama kelima berhasil mengadopsi teknologi dan kebiasaan Eropa untuk melindungi kekuasaan Thailand. Nah, selain itu Thailand juga tidak memiliki tanah yang luas begitu subur seperti negara-negara Asia Tenggara yang lainnya, sehingga negara lain tidak tertarik untuk menjajahnya dan menganggap tidak ada hasil bumi yang bisa diambil oleh penjajah. Yang ketiga, strategisnya letak kawasan, kemudian ilmu pengetahuan. Terbentuknya ASEAN sebenarnya dipicu dari pertentangan dua negara adikuasa di dunia pasca Perang Dunia Kedua, yaitu Amerika kontra Uni Soviet. Keduanya terlibat dalam Perang Dingin sejak tahun 1947. Nah, kemudian ASEAN terbentuk dari hasil kesepakatan dari 5 negara yang mengadakan pertemuan di Bangkok, Thailand pada tanggal 5-8 Agustus 1967. Nah, tokoh-tokoh yang hadir pada saat pertemuan tersebut adalah yang pertama adalah Adam Malik yang merupakan Menteri Luar Negeri Indonesia, kemudian yang kedua Tut Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia, ketiga Sinantabi Rajaratnam, Menteri Luar Negeri Singapura, keempat Tanat Konam, Menteri Luar Negeri Thailand, dan yang kelima adalah Narciso Ramos, Menteri Luar Negeri Filipina. Nah, kemudian tujuan dari terbentuknya ASEAN adalah yang pertama, yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya. Yang kedua, memajukan perdamaian dan kestabilan di tingkat regional. Yang ketiga, meningkatkan kesepakatan untuk membahas perbedaan di antara anggotanya. Tidak bisa dipungkiri bahwa organisasi ASEAN adalah merupakan organisasi yang terbentuk dari negara-negara Asia Tenggara yang memang mempunyai ragam perbedaan di berbagai sisi, termasuk budaya, agama, latar belakang, ideologi, perekonomian, dan lain sebagainya. Nah, dari sisi budaya atau latar belakang, misalnya negara macam Indonesia, Malaysia, Singapura, juga Brunei yang berasal dari rumpun Melayu dengan mayoritas penduduk beragama Islam, tentu berbeda dengan rumpun Indochina sebagai Vietnam, Myanmar, Kamboja, serta Laos yang warganya lebih banyak menganut Buddha atau kepercayaan lokal. ASEAN didirikan oleh 5 negara. Yang pertama Indonesia, kedua Malaysia, ketiga Filipina, keempat Singapura, dan yang kelima adalah Thailand. Karena dari 5 negara ini ada Menteri Luar Negeri dan Perdana Menteri yang menandatangani deklarasi Bangkok. Nah, yang menandatangannya sudah disebutkan tadi, 5 orang tadi. Nah, dari pertemuan tersebut diciptakan atau dituliskan isi dari deklarasi Bangkok yang mana sudah ditandatangani oleh 5 menteri dari 5 negara. Yang pertama adalah isi deklarasi Bangkok yang pertama adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Yang keempat adalah memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada. Yang kelima adalah meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara.
prinsip-prinsip utama ASEAN. Yang pertama adalah menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara. Nah, jadi setiap negara yang mana dalam kawasan Asia Tenggara menghormati negara lain atas kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional sebagai identitas di setiap negaranya. Yang kedua, hak untuk setiap negara untuk memimpin kehadiran nasional bebas dari campur tangan, subversif atau koersif pihak luar. Nah, dalam ini menegaskan bahwa semua pangkalan asing hanya sementara dan ada karena persetujuan negara yang bersangkutan dan tidak dimanfaatkan untuk mengganggu kedaulatan dan kebebasan negara atau pembangunan nasionalnya. Yang ketiga, tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggota. Yang keempat, penyelesaian perdamaian atau perdebatan dengan damai. Dalam hal ini juga bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional melalui kewajiban menghormati keadilan dan supremasi hukum dalam hubungan di antara negara-negara. Nah, jika ada perbedaan atau perdebatan dalam hal ini, maka organisasi ASEAN ini akan mengadakan pertemuan yang kemudian agar dapat diselesaikan dengan damai. Jika ada yang melanggar atau sudah melanggar dengan ketat, maka akan ada pasal-pasal yang akan menghukumnya. Menolak penggunaan kekuatan yang mematikan. Nah, dalam hal ini ASEAN menolak penggunaan kekuatan yang mematikan, yang mana menolak terjadinya pertempuran yang mengakibatkan pertumpahan darah, dan hal itu tidak diinginkan oleh dan tidak ada dalam prinsip ASEAN. Nah, seperti dilihat lagi bahwa ASEAN ini tujuannya untuk menciptakan perdamaian, kemudian mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kemajuan sosial dan perkembangan budaya. Nah, jadi jika adanya kekuatan yang mematikan, nah itu tidak sinkron dengan tujuan dari ASEAN tersebut, dibentuknya organisasi ASEAN. Yang kelima adalah kerjasama efektif antara anggota. Nah, berkolaborasi dengan lebih efektif untuk memanfaatkan misalnya dalam hal pertanian dan industri yang lebih besar, peluasan perdagangan termasuk studi tentang masalah perdagangan komoditas internasional, kemudian peningkatan fasilitas transportasi dan lain sebagainya. Dan kemudian untuk memelihara kerjasama yang erat dan menguntungkan dengan organisasi internasional dan regional yang ada dengan target dan tujuan yang sama, serta menjelajahi semua jalan untuk kerjasama yang lebih erat. Nah, catatlah materi tersebut di buku tulis serta penjelasan yang sudah saya ucapkan. Jadi, yang ditulis bukan hanya ada di tulisannya, bukan hanya materi yang ada di tulisan di slide-nya, tetapi apa yang saya ucapkan atau apa yang saya jelaskan juga dicatat di buku tulis kalian. Nah, silahkan diperhatikan lagi, catatan tidak perlu dikirim, akan tetapi minggu depan akan saya cek sebagai nilai sikap. Nah, untuk itu hari ini segera dicatat, minggu depan saya cek satu-satu bukunya. Jangan lupa bukan hanya materi yang ditulisnya saja yang saya tuliskan, bukan hanya materi itu saja yang saya tuliskan, tetapi apa yang saya ucapkan juga ditulis.